Shalom anak-anak kelas 1. Puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan Ibu Samsinar hari ini dalam pelajaran kita PAKBP atau pelajaran agama Kristen. Semangat belajar, dengarkan dan simak dengan baik ya anak-anak pelajaran kita. Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang alam ciptaan Tuhan. Artinya bahwa alam ini diciptakan oleh Tuhan. Selain alam, kita juga tahu bahwa Tuhan juga menciptakan binatang-binatang. Dan Tuhan juga menciptakan manusia. Masih ingat ya? Manusia diciptakan pada hari yang keberapa anak-anak? Iya, pada hari yang ke-6. Oke, sekarang kita akan lihat Adam dan Hawa di Taman Eden. Setelah Tuhan menciptakan manusia dan menamainya Adam, Tuhan melihat bahwa tidak baik ya manusia itu seorang diri saja. Maka Tuhan membuat Adam tertidur. Lalu Tuhan mengambil salah satu tulang rusuk Adam dan membentuknya menjadi seorang perempuan. Wah, luar biasa ya. Tuhan membawa perempuan itu kepada Adam. Dan dijadikan menjadi apa? Menjadi seorang penolong dan menjadi pasangan yang sepadan untuk Adam. Tuhan membangun sebuah taman yang indah. Di mana itu? Di Eden. Lalu menempatkan Adam dan Hawa untuk tinggal di sana. Mereka hidup sangat bahagia di hadapan Tuhan dan mereka juga mentaati semua perintah yang diberikan Tuhan. Sampai pada suatu ketika Hawa jalan-jalan di Taman Eden, berkeliling di Taman Eden. Ia melihat di tengah taman ada sebuah pohon yang istimewa. Pohon apa itu ya? Kok istimewa ya? Iya, pohon itu bernama pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi Tuhan melarang manusia untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Karena pada waktu itu, pada waktu itu datanglah iblis, yaitu siapa? Ular. Ular itu menggoda Hawa. Ular itu atau iblis itu membujuk, merayu Hawa supaya apa? Supaya memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Ular itu mengatakan bahwa buah itu akan memberikan hikmat dan pengetahuan sehingga bisa mengetahui yang baik dan yang jahat. Lalu iblis juga berkata, kalau Hawa makan buah dari pohon itu, maka Hawa akan menjadi seorang yang pandai atau seorang yang berhikmat atau menjadi seorang yang sama dengan Tuhan Allah. Wah, Hawa sangat tergoda untuk memakan buah itu. Lalu ia mengambil buah itu, ia memakan buah itu dan memberikannya kepada Adam untuk dimakan oleh Adam. Hawa dan Adam telah melanggar perintah Tuhan. Nah, inilah asal-usul manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Karena mereka tidak taat atau mereka melanggar perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Bahwa mereka tidak boleh memakan buah yang ada di Taman Eden yang bernama pohon apa tadi? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, karena Adam dan Hawa sudah melanggar perintah Tuhan, mereka jatuh di dalam dosa, maka akibatnya Tuhan Allah menghukum manusia itu, yaitu mereka diusir dari Taman Eden. Dan Tuhan juga menghukum manusia dan mengutuk tanah.
apa saja hukuman Tuhan karena dosa manusia. Ya, kita akan lihat anak-anak, ada hukuman yang Tuhan berikan kepada ular, kepada Hawa, kepada Adam, dan juga untuk tanah. Ya, kitab kisah ini ada di dalam Kejadian 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Nah, coba kita akan lihat hukuman apa yang Tuhan berikan kepada ular. Nah, hukuman kepada ular adalah ular akan menjalar dengan perutnya. Kemudian ular makanannya adalah debu dan tanah. Kemudian ular itu akan menjadi musuh manusia sampai kapanpun. Lalu hukuman kepada Hawa adalah Hawa akan susah payah waktu mengandung. Ya, kemudian Hawa juga mendapat hukuman bahwa ketika dia akan melahirkan anaknya akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Lalu ada hukuman kepada Adam, yaitu Adam akan bersusah payah mencari rejeki, berpeluh mencari makanan, dan kembali kepada debu tanah, atau manusia itu Adam akan mati. Lalu hukuman untuk tanah akan menghasilkan semak dan duri. Nah, anak-anak, kita boleh mengambil pelajaran untuk kehidupan kita melalui Adam dan Hawa, bahwa ketika kita melanggar perintah Tuhan, maka Tuhan akan menghukum kita. Ya kan? Nah, itu sebabnya anak-anak mari kita belajar untuk menjadi anak-anak yang taat, ya taat dengar-dengaran pada perintah Tuhan, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, anak-anak, untuk tugasnya hari ini membaca Kejadian 3 ayat 14 sampai ayat 19. Dibaca saja. Kalau sudah dibaca, nanti boleh dilaporkan kepada Ibu Samsinar melalui voice note, boleh melalui WA, boleh melaporkannya dengan cara sudah membaca, Bu. Itu saja ya. Jadi tugasnya hari ini ringan, walaupun ringan harus tetap dikerjakan dengan penuh semangat. Baiklah anak-anak, sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati ya.